terkait dengan perkuliahan, dijadwalkan nggak salah pertemuan berikutnya, next week, akan ada kuliah umum ya, kalau nggak salah di RPS ya. Iya, Pak. Ingat saya ada RPS ya. Yaitu dari dosen koordinator sudah dijadwalkan untuk diadakan hari Rabu pagi. Kalian ada kuliah nggak itu? Ya, ada, Pak. Ada. Nah, tapi kalau itu karena sifatnya wajib, jadi justru kuliah itu yang digeser. Iya. Nah, berarti kan pertemuan kita nggak ada tuh malam. Saya minta tolong tanyakan teknisnya, apakah saya tetap harus membuka portal, dalam artian kayak gini lah, fiktif lah gitu ya. Saya anggap kalian absen semua, atau jadwal kalian digeser ke hari Rabu pagi itu ya. Nanti Mas Alif bisa minta tolong, karena saya kebetulan seperti nggak bisa hadir. Mohon Mas Alif bisa men-screenshot seperti saya yang tadi itu ya, Iya, anggotanya. Pak. Tolong dikumpulin anggotanya, terus dikirimkan nanti ke saya gitu ya. Saya akan coba pasang apa namanya, pasang tampang aja, tapi nggak di situ gitu. Maksudnya saya ada agenda lain gitu. Saya cuma pasang nama aja di apa namanya di Zoom-nya gitu, karena kebetulan saya ada agenda lain pagi itu kan, Rabu pagi ya. Nggak bisa hadir, tapi mungkin saya just say hello kalau diminta ngomong gitu, tapi tidak secara aktif di situ. Nanti minta tolong dikoordinasikan ya, karena itu seluruhnya ya wajib, itu sudah ada ini kan, sudah ada apa namanya, suratnya kan dari lembaga. Iya, udah ada pengumumannya, Pak. Kan ya, sudah pengumumannya. Iya. Pengumumannya saya belum tadi nggak sempat saya tanya dari dosen koordinator gimana teknisnya itu, apakah tadi saya bilang apakah malam ini minggu depan malam-malam saya harus Selasa malam harus buka dulu seperti ini seolah-olah fiktif, tapi nanti diupload gimana gitu, atau harus digeser ke Rabu semua gitu. Nanti tolong saya diinformasikan ya Mas Alif ya. Iya, baik, Pak. Oke. Terkait dengan UAS, sudah mau UAS ya. Nanti bentuknya itu kalian akan diminta untuk melakukan wawancara. Jadi tolong dipersiapkan dari sekarang siapa narasumbernya. Tapi terkait dengan detailnya seperti kayak kemarin akan diinfokan selanjutnya. Tapi ya biasalah standar. Mungkin kalian harus menyiapkan kayak semacam transkrip. Pastinya karena kalian tidak bisa, kemungkinan besar tidak langsung. Nggak tahu apakah boleh langsung ya, tapi kita minta bukti yang masalah. Yang paling mudah berarti kan pakai Zoom. Kalau Zoom berarti kalian upload kalian nanti kirimkan Zoom-nya, rekaman Zoom-nya atau Google Meet gitu, nggak whatever yang tersedia lah. Seperti itu ya. Bukti rekamannya, transkrip, terus paling kesimpulan dari hasil wawancara itu. Terus juga semacam itulah. Bagaimana sih kalau kalian mau melakukan wawancara untuk KTTA. Nah, ini kita simulasikan nanti dan itu jadi tugas akhir, jadi UAS kalian. Jadi mungkin dari sekarang bisa dipersiapkan siapa kira-kira kandidatnya yang tentunya pasti topik ya, enggak topik KTTA ya, bukan wawancara apa namanya bebas gitu. Kalian mungkin ngobrolin ngalor ngidul, ngobrolin mungkin kalian suka main games gitu, nggak seperti itu gitu loh. Jadi apa namanya, hal-hal yang memang yang nanti akan dibahas dalam KTTA itulah yang coba di ini kan, coba di apa namanya, dimasukkan ke dalam wawancara kalian gitu ya. Tapi nanti terkait detailnya itu akan nanti akan biasa kayak kemarin. Saya nggak tahu apakah -7 kah atau mungkin beberapa hari sebelumnya gitu ya. Tapi ya dari sekarang kalian coba persiapkan saja ya. Tapi kurang lebihnya sama lah.
Bentar ya. Sorry, saya perlu nelpon sebentar.
Mohon maaf ya, dari kantor itu makanya tadi saya agak ragu-ragu. Nah, tadi sempat telepon Mas Alif juga, apa WA makan kira-kira ada ini enggak itu. Cuma kayaknya sembari WA nanti saya ya, nggak apa-apa. Untuk malam ini sebenarnya kita nggak terlalu serius juga. Lebih banyak nanti kalau kalian di RPS, lihat di RPS kita lebih menyoroti terkait dengan bagaimana kalian bisa menyusun KTTA, laporan KTTA. Kalian sudah diedarkan ya, ada peraturan Direktur PKN STAN tahun nomor 9 tahun 2020. Di situ relatifly baru kemarin yang mengatur tata cara penulisan atau peraturan-peraturan yang terkait dengan penulisan academic paper. Salah satunya adalah KTTA. Ada juga situs skripsi, tapi yang untuk kalian adalah KTTA ya. Oke, saya share dulu. Oke, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa untuk penulisan KTTA sebagai salah satu academic paper yang ada di PKN STAN, sekarang rujukannya adalah, rujukan formalnya adalah dengan peraturan Direktur PKN STAN nomor 9 tahun 2020. Mungkin pembahasan kita malam ini tidak sangat teknis sekali terkait dengan peraturan Direktur PKN STAN 9 2020 ini. Namun demikian, kalau misalnya kalian ada yang perlu ditanyakan, monggo nanti silakan saja. Tapi saya berusaha memberikan tips-tips bagi kalian. Bagaimana kalian nanti bisa menyusun KTTA yang baik, laporan KTTA yang baik. Dan juga sekaligus apa sih common mistakes atau common yang sering saya temukan dengan saya beberapa tahun ini membimbing atau menguji KTTA kakak kelas kalian. Yang pertama, pastikan kalian menggunakan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan ya. Dan malas untuk mencari tahu ejaan yang tepat apabila ragu-ragu. Kan sudah tersedia secara online kan, KBBI online dan sebagainya ya. Gunakan itu, fasilitas itu. Karena terkadang kalian merasa benar, tapi ternyata itu bukan yang benar itu. Karena kita udah sering, dulu yang sering common mistake itu antara praktik sama praktek. Terus apa lagi ya? Praktik yang saya tahu praktik sama praktek. Terus perangko. Perangko itu ada yang nulis pakai perangko, ada yang tulis langsung PR perangko. Ternyata yang benar perangko. Saya termasuk yang pertama yang tulis pakai perangko. Nah, seperti itu ya. Jangan malas mencari tahu ejaan tepat apabila kalian ragu-ragu. Terus gunakan istilah dalam bahasa Indonesia apabila memungkinkan atau gunakan kata yang sudah diserap. Apa belum ada padanan dalam bahasa Indonesia atau belum diserap, gunakan format yang tepat, dalam artian berarti dicetak miring. Banyak kan mungkin istilah-istilah baru yang dulunya belum pernah ada gitu, sekarang sudah mulai diperkenalkan, seperti misalnya online, sekarang kita sudah tahu namanya daring gitu ya, dalam jaringan offline, luring gitu. Yang cuma terkadang memang bahasa-bahasa tersebut atau kata-kata tersebut mungkin tidak familiar gitu. Kalau kalian merasa bahwa kalimat kata tersebut kurang familiar, ya mungkin ada baiknya kalian memasukkan dalam tanda kurung misalnya. Kemarin yang saya sempat nanya gitu, sempat saya curious juga ketika saya bikin mereview ada dari apa namanya, karya tulis, bukan dari STAN, tapi efek lebam. Apa efek lebam? Ternyata efek lag time, jeda waktu, itu diterimakan menjadi efek lebam. Nah, itu
Saya it takes time. Apa sih efek apa sih efek lebam sampai 3 tahun mendatang, 4 tahun mendatang, 4 tahun mendatang gitu. Nah itu kalau seperti itu mungkin baiknya kalian masukkan dalam tanda kurungnya. Atau kalau upload, download itu sepertinya sekarang udah common ya. Upload itu apa? Unggah. Download, unduh gitu ya. Terus, nah server ini yang jarang-jarang. Saya banyak nanya, tahu nggak bahasa bahasa Indonesianya server? Padanannya yang baku dalam server dalam konteks ini ya, dalam konteks komputer ya. Server itu diterjemahkan sebagai peladen. Karena meladeni gitu, surfing kan, surfing mulai dari surfing melayani jadi peladen ini kan ya apa diterjemahkan padanannya peladen. Tapi mungkin ada beberapa kata atau istilah yang mungkin apa ya agak lucu, misalnya kayak hard drive, disket keras, software misalnya. Apa tuh software? Nah mungkin kalau kayak gitu-gitu masih boleh kalau kalian menggunakan software, tapi tentunya dengan bahasa formatnya miring ya, italik ya. Walaupun software itu sudah ada yang menerjemahkan katanya perangkat lunak ya, kalau salah. Cuma kayaknya lebih enakan software gitu. Kita kan, oh kalau software langsung ngerti kalau itu adalah sejenis program komputer. Tapi kalau perangkat lunak apa untuknya? Apakah tahu atau apa gitu kan? Masih agak susah juga kita langsung mengasosiasikannya. Mohon maaf, break lagi ya. Di tempat saya lagi azan nih, nggak enak. Sebentar ya.
Lanjutkan ya, sorry. Tadi ya, jadi kalau memang mungkin jadinya agak aneh, mungkin ya nggak apa-apa kalau mau menggunakan tetap dalam kata-kata bahasa asing gitu ya, jadi nggak apa-apa. Cuma kalau misalnya memang sudah ada padanannya dalam bahasa Indonesia dan sudah kita kenal baik, ya baiknya sih seperti itu aja, kayak tadi offline dengan menggunakan luring ya, online dengan menggunakan daring gitu, mengupload pakai unggah, mendownload, unduh dan sebagainya gitu ya. Website apa? Situs ya. Nah kalau mouse yang ini nih, tikus. Nah itu kan agak-agak itu ya, agak-agak apa namanya, agak-agak janggal kita. Minjam tikus dong. Apa tikus gitu. Tapi kalau pinjam mouse dong, nah udah langsung tahu ini mouse. Jadi kayak gitu-gitu mungkin perlu dipertimbangkan ya. Oke, yang selanjutnya adalah typo. Typo is a big no. Jadi biasakanlah untuk mengecek naskah sebelum dikirimkan. Saya tahu kalian sudah ada dosen pembimbing, tapi mestinya bukan berarti bahwa kalian harus memberikan tugas tersebut kepada dosen pembimbing kalian. Kerjaan dosen pembimbing itu sangat banyak. Tidak mestinya itu tidak disibukkan dengan harus mengoreksi typo-typo. Oke, kalau misalnya typo beberapa gitu dalam satu report itu di bawah 10 itu udah menurut saya udah fine. Oke, that's mungkin sedikit lah, small lah kalau small number. Tapi kalau di tiap halaman ada typo, halamannya ada 80 gitu, dan typonya nggak satu ya, itu mungkin kelewatan kali ya, mungkin over. Jadi mohon typo dilihat kembali, dicek kembali gitu. Terkadang kita begini, kalau kita udah suntuk ngetik, mungkin kita udah nggak bisa ngelihat lagi, itu sudah nggak teliti lagi apakah typo. Tapi coba mungkin kalian istirahat dulu, nanti dibaca lagi, biasa kelihatan habis itu. Atau kalau saya biasanya tuh minta tolong teman saya untuk cari typo. Kenapa? Terkadang yang kita tulis itu kita nggak tahu kalau ada typo. Sebaliknya pun seperti itu. Kalau ada yang lain minta saya review, saya ketemu typo paling cepat. Tapi kadang-kadang saya juga miss gitu. Mau dikirimkan, waduh ada typo. Kadang-kadang ya seperti itulah namanya manusia gitu kan. Kita sudah berusaha do your best tapi agar typo ini tidak kebanyakan gitu ya. Sebentar saya matikan, kayaknya ada masih nyala ini. Jadi bunyi terus. Ya, jadi kalian usahakan ya, kalaupun memang typo ya sudah jangan banyak-banyak lah gitu loh. Biar itu nanti jadi temuan dosen kalian, tapi jangan kebangetan gitu loh. Setiap halaman ada typonya dan nggak cuma satu tempat, banyak banget. Wah, ini kayaknya apa namanya, ngetiknya sembari tidur apa ini, sembari ngantuk mungkin. Gitu ya. Saya lanjutkan dulu. Yang berikutnya adalah konten dari laporan, konten dari KTTA. Pertama ya ini, dan sudah beberapa kali kita membahas terkait dengan pendahuluan. Walaupun waktu itu saya mungkin lebih membahas ke proposal, tapi sebenarnya nggak jauh beda antara proposal dengan laporan, bahwa laporan itu sebenarnya mencerminkan apa sih yang mau kamu bahas. Dan buatlah kalimat di situ yang memang dapat menggugah pembaca untuk membaca terus isinya ke belakang itu ya. Itu makanya saya sering bilang kalian harus ada statement of urgency itu. Kalau nggak ada keperluannya, kalau nggak ada masalahnya, kalau nggak ada penting, ngapain kalian tulis gitu ya? Buat KTT apa ya? Itu hanya formality sebenarnya, tapi harusnya kalian jangan hanya membuat KTT itu sebagai
melunasi kewajiban kalian, tapi beyond that mestinya itu harus ada statement of urgency kalian di situ. Apa sih? Dan kalau keseringannya memang biasanya yang bagian pendahuluan ini pertama kali ditulis dan biasanya yang pertama kali yang terakhir kali diedit. Biasa gitu karena paling susah biasanya bikin pendahuluan. Bagaimana caranya bikin introduksi yang yang wah gitu ya. Indonesia sebagai negara agraris. Wah, nah kayak gitu tuh. Tapi apa nih ininya relevansi ke bawah-bawahnya, dan pastikan bahwa setiap paragraf yang ada dalam pendahuluan itu mengalir. Jangan ada jumping. Tahu-tahu dari mulai misalnya berbicara negara agraris, tahu-tahu langsung 4 paragraf setelah itu bahwa pajak penting bagi negara. Loh, ini hubungannya apa antara negara agraris dengan pajak itu? Mungkin di bridging dulu. Terakhirnya mungkin intro sebelum masuk ke pajak adalah dan sektor pertanian misalnya menyumbang kontribusi terhadap GDP berapa persen. Dengan besarnya porsi sektor pertanian terhadap GDP, maka potensi perpajakan yang dapat digali patut untuk dipertimbangkan, misalnya baru bicara mulai dan sebagainya. Ya. Yang selanjutnya adalah permasalahan. Kita sudah pernah membahas ini pada saat kita meneliti proposal, pada saat kita perumusan masalah. Permasalahan yang kalian ungkap, yang ingin kalian jawab di situ, mestinya adalah root problemnya, permasalahan yang kuncinya itu apa. Saya nggak bilang bahwa harus 1, boleh 2, tapi ya mestinya jangan banyak-banyak. Kalau misalnya ada 4, itu mestinya harusnya nggak pas. Mestinya ada yang bisa squeeze lagi, hanya tinggal 1 atau 2 saja. Dan jangan kemudian di bagian permasalahan yang kalian jawab ini adalah bagaimana peran UMKM dalam perekonomian. Oke, ini kamu boleh masukkan ke dalam pertanyaan kalau memang kamu mau mengulas peran perekonomiannya, betul. Tapi kan enggak. Kamu mau misalnya membahas bagaimana perpajakan dari sektor UMKM pada masa pandemi COVID. Nah, peran UMKM itu enggak perlu kamu jawab, tapi itu kamu harus jelaskan. Baik, mungkin secara singkat kamu jelaskan pada lampiran pendahuluan, atau mungkin di bagian isinya gitu. Mungkin kamu lebih jelaskan lagi di bagian isinya, monggo, enggak masalah. Atau bagaimana pandemi COVID-19 berpengaruh bagi UMKM? Apakah memang kamu mau pengaruhnya terhadap UMKM? Bukan. Yang kamu mau kamu sasar adalah bagaimana kemudian dengan kondisi COVID ini berpengaruh terhadap setoran pajak misalnya dari pelaku UMKM. Nah, langsung aja, menukik aja. Ini nggak perlu kamu masukkan ke dalam riset question kamu. Apalagi kalau kemudian kamu bilang bagaimana proses bisnis dari PTX itu. Apalagi kalau kamu bilang bagaimana apa saja kewajiban perpajakan dari bendaharawan pemerintah, itu bukan suatu riset question. Tapi itu adalah hal yang kamu jabarkan bahwa bendahara pemerintah memiliki kewajiban pemotongan dan pemungutan gitu ya atas pengeluaran yang dilakukan yang bersumber dari dana APBN atau APBD. Nah, seperti itu mungkin kamu jelaskan kewajiban perpajakannya kapan, pemotongannya kapan, terus penyetorannya kapan, terus apalagi pelaporannya dan sebagainya. Seperti itu ya. Oke. Terus yang selanjutnya adalah don't overshoot your paper by having too many problems to be solved. Kamu itu bukan Superman, you are not Superman or Wonder Woman. Kalian itu ya harus fokus. Kalau terlalu banyak yang kalian, dan itu bukan yang hal ini ya, dalam artian semua root problem, ada 5 atau 6 dan saya lihat wah benar semuanya root problem. Tapi
apakah kamu sanggup menyelesaikan itu semua? Pembahasannya bisa jadi dua. Bisa jadi tidak fokus, hanya pembahasannya masing-masing cuma 2 halaman, 2 halaman, 2 halaman. Jadi sangat dangkal, cetek. Atau papernya jadi sangat kompleks, sangat tebal. Seperti itu. Apakah kalian butuhkan itu? Jadi nggak perlu. Jadi oke, kamu punya banyak pertanyaan gitu, tapi ya nggak mesti semuanya kamu harus jawab. Di luar pertanyaannya kayak ini ya, bukan root problem. Kalau semuanya mau root problem, oke, memang betul kamu, tapi sekarang fokus dulu aja. 1 atau 2 saja. Jadi misalnya kamu ketemu 8 permasalahan utama UMKM. Nggak perlu semuanya kamu bahas ulas dalam KTTA. Cukup misalnya 2. Main root problem ada 10, tapi yang lingkup yang akan kita bahas adalah masalah ini dan ini. Oke, silakan. Lebih fokus. Dan itu kemudian dideklarasikan dalam pembatasan masalah. Misalnya tahun observasinya, wilayah penelitian, tadi saya bilang lingkupnya kalau ada 8 faktor yang kamu sudah identifikasi, kemudian kamu cuma mau membahas masalah 2 masalah atau bahkan 1 masalah, enggak masalah. Enggak masalah, it's no problem. Yang penting kamu deklarasikan di batasannya. Seperti itu ya. Monggo kalau ada yang mau bertanya sampai di sini, silakan. Pak, mau tanya Pak. Saya belum buka kamera ya tadi. Silakan, Mbak Maria. Yang apa namanya bagian permasalahan tadi Pak. Misalnya nomor nih Pak. Berapa Mbak? 15 ya? Iya Pak. Misalnya nih judul KTTA kita itu kayak yang UTS saya kemarin gitu kan Pak. Itu kan memang mitra pihak ketiganya 1000 Lancer misalnya. Nah, kalau contohnya di permasalahannya dimasukin proses perekrutan mitra pihak ketiga, berarti nggak usah gitu ya Pak? Nah, itu pengecualian. Kalau memang dia sangat unik, gitu. Kalau dia memang sangat unik. Tapi saya sebenarnya kalau memang nggak unik-unik banget ya dalam artian, tapi boleh juga kamu lakukan itu, boleh kamu masukkan, karena dia pertama kita mau melakukan identifikasi terhadap potensi pajak yang baru. Itu kemarin saya lakukan ketika ada yang membahas masalah fintech. Itu kita masih awam. Nah, oke, kamu masukkan dalam pertanyaan itu, pertanyaan kamu itu di situ, di dalam research question. Namun demikian, nggak masuk pun saya nggak masalah, karena proses bisnisnya sebenarnya itu harus, nggak kamu masukkan pun itu harus ada, karena kita masih buta kan, kayak kamu bilang apa tadi 1000 klien ya? 1000. Nah, itu kan belum tahu apa. Nah, itu boleh kamu masukkan ke dalam pertanyaan gitu. Cuma kalau kamu jadi mahasiswa bimbingan saya, biasanya nggak usah. Tapi ya terserah dari dosen pembimbing kamu. Kalau saya sih berpendapat nggak perlu masuk, tapi tetap harus kamu laporkan. Karena unik dia. Tapi kalau misalnya kayak tadi contohnya bendahara, apa saja kewajiban bendahara itu sudah sering kita tahu, nggak perlu kamu masukkan lagi. Ya. Oke, itu it up to you and your lecture ya, your mentor. Kalau saya tapi berpendapat nggak perlu. Kalau kamu jadi mahasiswa bimbingan saya nggak perlu. Gitu ya. Terus Pak, kalau untuk yang apa namanya tipe-tipe itu Pak, sebaiknya berapa kali sih kita ngecek Pak, ngecek ulang gitu? Ada nggak Pak sarannya? Soalnya saya termasuk yang saya ketiknya salah, tapi waktu saya baca kayak udah benar gitu Pak. Oke, jadi biasakan kalau sebelum ngirim ya. Kalau kamu cuma saving doang nggak usah. Jadi misalnya kamu planning hari ini nulis berapa chapter, besok berapa chapter. Itu mungkin agak wasting time ya kalau kamu langsung typo. Karena besoknya kayaknya nggak jadi nulis ini deh. Kamu udah proofreading duluan. Tapi kalau misalnya kamu ada timeline tertentu dari dosen pembimbing kamu, oke, untuk minggu ini saya minta bab 1 ya. Nah, pada saat kamu pengiriman, sebelum pengiriman, ya kamu cek typonya itu. Tapi kalau kamu dalam in your timeline, misalnya hari pertama saya mengerjakan page pertama sampai ketiga, habis itu page 4 sampai 5 dan sebagainya, itu menurut saya perlu dulu typo. Dan nanti finalnya ketika kemudian sudah selesai, itu kamu cek lagi typo. Ya, kalau dosen pembimbing saya, kalau saya sebagai dosen pembimbing ke anak-anak bimbingan saya, biasanya
saya minta mereka peran aja gantian gitu. Tadi apa namanya, itu salah satu tips yang bagus. Orang lain kadang-kadang tahu kesalahan kita itu apa daripada kita sendiri, karena udah kita setiap hari mantengin terus itu loh. Kita setiap hari mantengin, jadi nggak ketahuan kalau itu ternyata salah gitu loh. Yes. Atau paling istirahat dulu setelah fresh gitu ya tipsnya, baru kalian walah ini typo nggak kelihatan gitu. Itu saya sering lakukan. Ya saya nggak perfect juga, kadang-kadang saya masih ada typo, tapi saya mungkin bisa berbangga biasanya nggak banyak itu, maksimal paling 1 atau 2 dalam satu itu. Tapi saya pastikan bahwa nggak ada, karena banyak dokumen-dokumen saya yang larinya ke menteri soalnya kan. Malu juga kalau typo itu simple tapi memalukan, simple tapi memalukan, gitu ya. Oke, itu ya Mbak Maria ya. Ya Pak, makasih Pak. Ada lagi yang lain? Enggak, ini menarik karena akan sangat terkait dengan kalian. Enggak? Izin bertanya, Pak. Silakan, siapa nomor berapa, Mas? Nomor 20, Pak. Restu. Oke, silakan. Iya, Pak. Nah, ini, Pak. Kalau misal tadi kan ini berkaitan dengan rumusan masalah juga, Pak. Nah, misal di rumusan masalah saya itu membahas tentang bagaimana peraturan domestik Indonesia dan P3B, misal tentang laba usaha gitu, Pak ya. Nah, kemudian di pembahasan saya juga membahas mengenai bagaimana sudut pandang OECD dan juga UN gitu, Pak. Ada batasannya nggak sih, Pak? Seberapa jauh kita boleh membahas sesuatu yang nggak ada di rumusan masalah itu, Pak? Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Intinya adalah yang tadi saya sebutkan tadi itu kayak proses bisnis, terus tadi apa namanya, kamu komparasi dengan OECD dan sebagainya. Itu boleh kamu masukkan tanpa perlu ada masuk ke research question. Kenapa? Karena itu yang mengenerate masalah. Kayak tadi contohnya 1000 Lancer. Kenapa itu saya bilang nggak perlu masuk ke masalah tapi harus masuk ke dalam KTTA? Karena dari proses bisnis yang ditampilkan tadi itu kemudian ada masalah nih. Oh, ada potensi pajak yang mungkin belum terpungut. Kalau kamu tadi masalah pembandingan bagaimana pemotongan ya, perlakuan perpajakan misalnya. Nah, dari sini ternyata ada perbedaan dengan yang negara-negara lain. Mungkin dari listnya yang sudah dikumpulkan OECD, ternyata dari situ kemudian tergenerate isu bagaimana perlakuan pajaknya di Indonesia. Seperti itu. Tapi itu sebenarnya saya nggak strongly recommended itu masuk ke dalam rumusan. Kecuali kalau hal yang sangat baru. Bagaimana perlakuan perpajakan terhadap ini? Ya itu memang harus kamu lindikan gitu loh. Itu harus kamu jabarkan karena dari situ kemudian tergambar gitu. Kayak saya contohkan yang tahun lalu itu ada mahasiswa bimbingan saya itu mungkin kemarin ada juga ya kali kalian sudah lihat menginvestigate apakah bagaimana perlakuan atas penghasilan dari pengemudi ojek online. Apakah dia harus bayar sendiri PP pasal 25 atau PP pasal 23 ya, dalam artian dia sebagai wajib pajak orang pribadi biasa, pengusaha atau apalah, atau dia diperlakukan sebagai pegawai. Nah, apakah berarti harus dicantumkan dalam proposal dalam riset questionnya bahwa bagaimana pola bisnis dari Grab, pola bisnis dari Gojek? Nggak perlu, tapi kamu masukkan itulah ke dalam, masukkan atau kamu bahas itu di dalam laporannya. Nah, seperti itu kurang lebih, Mas. Jadi nggak ada batasan seberapa jauh kamu boleh membahas. Tapi kalau memang bukan root problemnya yang mau dibahas, sebenarnya nggak perlu masuk ke dalam research question. Mungkin kayak gitu ya. Oh, baik Pak. Makasih Pak. Ada lagi mungkin? Satu lagi? Sebelum kita lanjutkan. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, lanjut dulu ya. Oke, tadi kita sudah terakhir ini ya. Saya agak pegel nih, seharian duduk di kursi.
Ini tadi sudah perlu dideklarasikan adalah lingkup pembatasan masalah tahunnya tahun berapa gitu. Jadi nggak semua tahun atau wilayahnya KPP Pratama Salatiga, KPP Pratama Sibolga, KPP Pratama Sidoarjo. Mana Sidoarjo? Sidoarjo Barat apa Sidoarjo? Mana KPP Pratama Jakarta Cengkareng misalnya. Misal kalau seperti itu. Atau mungkin bendaharawan desa mana X gitu. Seperti itu ya. Yang selanjutnya, gunakan literatur review yang memang relevan. Baik pada landasan teori maupun atas penelitian-penelitian terdahulu atau previous studies ya. Terus, don't forget to give them credit. Jangan lupakan, jangan kalian kemudian mengambil kata-kata mereka, kalian tulis seolah-olah menjadi kalimat kalian. Itu yang disebut sebagai plagiarism. Ya. Jadi jangan lupa untuk memberikan kredit kepada mereka karena mereka udah capek mikirnya itu. Kalian tinggal ngopi. Dia tuh harus mungkin bertapa dulu, harus bersemedi dulu, mungkin tafakur atau mungkin bengong-bengong dulu di depan pantai. Oh, baru ketemu ilham. Kalian udah tinggal ngopi kan? Makanya kalian harus berikan mereka kredit. Don't forget to give them credit. Bagaimana caranya? Ya pastinya menggunakan kuotasi gitu ya. Kalian misalnya apa namanya JJ Adriani tahun berapa dan sebagainya gitu ya. Jadi kalian copy ya. Kalian berikan akreditasi, kredit bagi mereka. Oke. Terkait dengan format, silakan kalian baca. Saya rasa sudah jelas di Per 9 Peraturan Direktur PKM 9 2020 sudah jelas bagaimana caranya kalian mengkuotasi gitu ya, baik menggunakan paraphrase, baik menggunakan kutipan langsung bagaimana kalau yang kurang dari 4 baris, bagaimana kalau yang lebih dari 4 baris, bagaimana kalau kalian menggunakan elips karena kalian hanya memenggal saja kalimat-kalimat. Kalian coba referensikan. Saya mungkin tidak akan terlalu mendetail gitu. Karena itu kan sangat teknis sekali ya, dan itu bisa kalian komunikasikan nanti dengan dosen pembimbing kalian pada saat penulisan, dan saya rasa itu hanya masalah teknis penulisan saja ya, bukan substansi. Tapi yang intinya adalah don't forget to give them credit. Itu yang terkunci, terpenting ya. Masalah nanti bagaimana formatnya silakan kalian nanti rujuk kembali ke sana. Terus paraphrase and versus kutipan langsung. There is no golden rule when to paraphrase and when to quote. Just use as needed. And don't forget to use proper formatting tentunya ya. Jadi enggak ada kalau bilang Pak, bagaimana saya tahu saya harus memparaphrase atau bagaimana saya tahu harus mengutip langsung. Enggak ada rule of thumb-nya sebenarnya ya. Enggak ada golden rule-nya gitu. Oh, harus dalam kondisi seperti ini. Kalau seperti ini baiknya diparaphrase gitu. So far saya belum menemukan referensi. Walaupun ada yang bilang kalau terkait dengan peraturan mestinya sesuai dengan ketentuan. Mestinya harus sesuai letter law. Ya oke, that's okay. Kalau misalnya memang kamu mau kemudian menulis itu, tapi nggak mesti. Bisa aja kamu misalnya apa sih yang disebut sebagai penghasilan menurut Undang-Undang PPH? Boleh kamu langsung ambil dari Undang-Undang PPH. Penghasilan adalah setiap tambahan ekonomis, gitu ya, bla 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 bla. Atau ya intinya kan itu sudah parafrase. Pada intinya seluruh penghasilan dan seluruh pemasukan kamu menyebutnya. Oke, sepanjang memang tidak berubah arti. Baik yang berasal dari Indonesia kan kalau di kalau di undang-undang mungkin bahasanya bukan Indonesia, dalam negeri. Atau dari luar negeri. Baik yang berasal dari domestik atau dari luar negeri. Kan itu nama sudah paraphrase. Ya. Terserah, tapi kalau mau ceplok langsung ya that's okay, nggak masalah. Tapi dalam hal ini tidak ada golden rule-nya, tidak ada rule of thumb-nya. When you have to paraphrase and when you have to direct quotation.
seperti itu. Tapi jangan lupa use proper formatting tentunya ya. Kalau paraphrase, keuntungannya adalah kamu nggak perlu memperdulikan lagi masalah formattingnya. Gitu ya. Kalau quote langsung, kan kelihatan ini 4 baris atau bukan. Kalau 4 baris bagaimana caranya gitu. Kalau menggunakan ellipse, karena kamu mengambil sedikit saja, sebagian saja, bagaimana dengan titik, ada di depannya perlu titik-titik 3 gitu. Terus belakangnya perlu ada titik-titik 2. Kalau memang di akhir kalimat pakai titiknya ada 4 dan sebagainya, kalian harus dipusingkan oleh semua hal itu. Tapi kalau paraphrase nggak perlu. Paraphrase cukup kalian kreditable aja. Misalnya menurut Adam Smith. Menurut Smith tahun berapa ya, kamu paraphrase langsung apa misalnya yang disebut sebagai invisible hand dan sebagainya. Ya. Oke, selanjutnya ini sudah kita bahas. Don't make your paper as shopping list. Jangan cuma ceplok-ceplok dulu, plak, 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 plak. Be creative in quoting. Mungkin kamu tambahin benang merahnya gitu. Ternyata menurut si A, inline nih, sependapat. A itu sependapat dengan pendapatnya B, bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi investasi ternyata salah satunya adalah ini. Dan perpajakan bukan merupakan faktor utama, misalnya seperti itu dan sebagainya. Ya, jadi jangan bikin KTT kalian itu terutama yang bagian literatur reviewnya ya, literatur reviewnya itu seperti kayak shopping list, daftar belanjaan, tempel sana, tempel sini, udah selesai, gitu. Tapi nggak ada ininya, nggak ada aliran, alurnya itu cuma ceplok, seperti itu ya. Oke. Rule of thumb dalam quoting ini coba nanti dicek kembali. Tadi saya sempat baca juga kemarin. Di perdirjen sih, sorry saya biasa perdirjen pajak soalnya, di peraturan PKN nomor 9 tahun 2020 kalau nggak salah itu ada maksimum ada 50% dari konten, tapi saya bingung siapa yang mau ini ya menghitung ya, kecuali kalau benar-benar kamu keterlaluan gitu, dari 10 halaman misalnya 7 halaman quote semuanya, 3 halaman doang kalimat kamu ya, itu mungkin kelihatan. Tapi kalau misalnya enggak terlalu kentara, lebih dikit harusnya sih nggak masalah sih ya. Cuma ya intinya yang pertama tadi, kalau memang perlu dimasukkan literatur review masukkan, karena ini relevan semua Pak, ya oke nggak masalah. Kalau memang enggak ya kurangi aja gitu ya. Tapi rule of thumb-nya itu kalau nggak salah nanti tolong dicek kembali. Saya sempat lihat 50% dari kontennya adalah boleh quoting. Jadi kutipan-kutipan. Jadi don't overquote. You are making academic paper. Ingat ya, you are making academic paper, not summary untuk pelajaran kalian. Jadi ini yang kalian buat ini artikel, academic paper ya, bukan suatu summary dari buku, summary dari fundamental terdahulu, enggak seperti itu ya. Don't overquote. Oke. Ada yang mau bertanya? Saya lanjut dulu ya. Uraikan isi sesuai dengan topik dan pembatasan yang telah ditetapkan. Don't overstep in writing and write beyond your boundaries. Ini jadi artinya adalah kalau kamu sudah menetapkan kalau batasan yang mau kamu tulis adalah PPh pasal 21 dan PPh pasal 23 misalnya. Jangan kemudian kamu di di uraian isinya kamu bahas-bahas lagi bahwa ini tentang PPh pasal 42 pasal 4 ayat 2 yang kemudian yang harus disetorkan oleh misalnya penyewa dan sebagainya bla bla bla, itu beyond your scope. Harusnya itu nggak perlu kamu ceritakan di situ ya. Kecuali kalau misalnya all taxes gitu, misalnya all output semua pemotongan dan pemungutan. Nah, itu boleh kamu misalnya pasal 4 ayat 2, PPh pasal 21, pasal 23, bahkan PPh pasal 26. Kalau memang ada pembayaran buat wajib pajak luar negeri misalnya. Nah, kalau dirasa memang itu semuanya ada 10 faktor gitu. Tapi kalau misalnya kamu sudah batasi menjadi 3, yang 7-nya itu kamu simpan aja. You can contribute, you can give contribution to future research by giving them hint. Ini loh sebenarnya penelitian saya ini bisa diperbaiki kalau dengan ini.
to what can be done more to the topic in the future gitu ya. Nah, itulah after all sharing is caring kan. Jadi nggak mesti kamu tuh harus menjawab gitu. Kalau ternyata memang itu beyond your scope, beyond your limitation gitu dari yang sudah kita terapkan, kecuali kalau itu masuk dalam limitasi tadi ya, masuk dalam permasalahan kamu ya. Tapi kalau sudah kamu batasi, silakan aja bahwa penelitian selanjutnya dapat juga meneliti hal yang ini. Mungkin nanti kebetulan adik kelas kamu yang baca ini menarik nih buat ditindaklanjuti. Nah, itu kan kamu jadi dapat pahala kan. Jadi nggak masalah gitu. Jangan berarti kamu nemuin 7 kalau semuanya gitu. Jangan istilah apa namanya finders keeper itu. Saya dapat kok, saya nemu kok. Gitu. Harus sayang ini nggak seperti itu juga. Oke, kamu ketemu 7, tapi yang bisa kamu makan sekarang cuma 3 gitu. Ya sisanya silakan aja gitu. Give contribution to future research. Ya. Oke. Next adalah explain topic clearly and make transition between topics smooth. Tadi saya bilang, jadi setiap topik itu hendaknya dijabarkan secara jelas, namun jangan sampai meloncat-loncat gitu ya. Jangan. Artinya adalah ada bridging-nya. Sering saya bilang bridging kalau anak bimbingan saya itu. Ini kurang bridging, Mbak. Coba tambahkan 1 atau 2 para untuk bridging. Karena Anda melompat langsung. Dari misalnya statistik nasional, langsung statistik, langsung perpajakannya. Padahal dia menginvestigate masalah di kabupaten misalnya. Oh, tambahin berarti statistik di daerah gitu. Misalnya bahwa sektor konstruksi misalnya, sektor konstruksi memberikan kontribusi yang cukup besar bagi PDB nasional. Begitu juga halnya dengan PDB di daerah Kabupaten Magelang misalnya, yang ditopang sebagian besar atau mungkin 30%-nya, 30% untuk GDP itu cukup besar loh, ditopang oleh sektor konstruksi, sehingga ya itu tadi perpajakannya mungkin layak untuk diperhatikan dan sebagainya. Jadi smooth bergeraknya mulai dari yang sangat umum sampai yang kemudian inilah yang akan kamu jawab seperti itu. Ada yang bertanya, Pak, apakah di KTTA saya diisi ya harus dimulai dengan pajak adalah bla 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 bla? Enggak perlu. Meskipun kalian membahasnya masalah pajak, nggak perlu bawa intronya ada pajak menurut undang-undang KUP, pajak menurut profesor ini, pajak menurut Mardiasmo dan sebagainya, nggak perlu seperti itu. Ada yang dimulai dari karena dia mau menginvestigate masalah kewajiban, misalnya kewajiban dari rumah sakit. Dimulai dari apa? Bahwa faktor sektor kesehatan sudah telah menjadi perhatian khusus oleh pemerintah. Nah, terbukti dengan bahwa pemerintah telah menganggarkan mandatory spending 5% dari APBN setiap tahunnya untuk sektor kesehatan. Nah, dari situ mengerucut baru karena dia mau memang menyoroti masalah sektor perpajakannya. Kan bagus dari sektor perpajakan langsung kelihatan urgensinya. Oh iya ternyata kesehatan itu porsinya dari terhadap APBN 5% loh tiap tahunnya. Nah itu kelihatan tuh jumlah gedenya. Bagaimana potensi pajaknya? Nah itu kan kemudian orang menjadi tergerak. Ya. Oke. Yang selanjutnya adalah don't get too fast to finish your work, even though you have fulfill minimum page requirement. Kan kalian ada mungkin ini ya apa namanya rumus-rumus tertentu ya, proporsi dan itu akan semakin dan itu saling mempengaruhi maksud saya. Kalau substansinya ditambah, yang ini jadi harusnya ditambah. Kalau kata pendahuluannya ditambah, ininya harus ditambah lagi dan sebagainya. Tapi dalam konteks ini mestinya itu jangan terlalu menjadi patokan. Saya sering mengingatkan, jangan karena kamu udah ngitung-ngitung, udah cukup halamannya Pak, jadi nggak perlu ditambah lagi. Tapi jadi nanggung gitu.
jadinya nanggung apa ya, pembaca itu kayak jadi kayak ini ada sambungannya nggak sih, ada episode keduanya nggak sih gitu, kok pembahasannya kenapa nanggung seperti ini gitu. Itu yang jadi kayak unanswered question gitu. Dan ya bagaimana kemudian triknya Pak, terus nanti saya harus nambah masalah pendahuluan. Biasa kalau dari mahasiswa saya seperti itu, saya bilang udah nanti gampang, kalau masalah pendahuluan saya bisa membantu, tapi saya nggak bisa membantu masalah substansi, karena kalau substansi itu kan memang ide kalian. Tapi kalau bagaimana menjahitnya, misalnya gara-gara substansinya kalian memang harus banyak, sehingga menyebabkan yang lainnya harus diangkat pula, misalnya pendahuluan harusnya nambah 1 atau 2 halaman, nanti kita lihat lagi bagaimana caranya kita sambungkan kata-kata lagi ya. Jadi makanya di awal biasanya saya nggak mengoreksi itu pendahuluan itu, dan saya minta tolong jangan timpa filenya. Udah file versi 1, versi 2, dalam artian apa? Kalau ternyata pas sudah terakhir, wah ini ternyata pendahuluan kurang. Padahal di versi yang keberapa itu ada pendahuluan yang cukup lengkap. Ya udah kita tinggal ngambil lagi dari situ, kita sambungkan lagi. Daripada kalian sudah hapus timpa terus. Padahal kemarin sebelumnya kalian udah tulis itu. Nah itu seperti itu triknya ya. Jadi jangan khawatir kalau masalah isi ya. Kalau masalah pendahuluan tadi saya bilang masalah literatur review, jangan apa istilah tadi. Literatur, jangan overquote ya, don't overquote ya. Tapi kalau masalah isi monggo, kalau memang belum selesai, walaupun menurut proporsi kamu udah memenuhi, dan kalau kamu tambah lagi substansi menyebutkan yang berubah, just do it, selesaikan dulu kalimat kamu sampai finish. Jadi orang nggak bilang wah ada episode lanjutannya gitu, nggak seperti itu. Tinggal yang lain kita mainkan nanti. Biasanya seperti itu caranya ya. Terus yang lanjut berikutnya adalah conclusion. Don't rewrite your paper in conclusion. Jadi apa-apa yang kamu sudah bahas di sana, ada angka-angka, kamu tinggal copy paste ke dalam kesimpulan. Enggak seperti itu caranya kamu menyusun kesimpulan. Ya, kesimpulan itu harus kamu simplifikasi, kamu elaborasi, misalnya dari bukan elaborasi, kamu konsaiskan dari misalnya 1 halaman menjadi tinggal 1 paragraf atau 2 paragraf lah, oke. Dari misalnya ada 15 baris menjadi tinggal 3 baris. Seperti itu yang baik sebenarnya konklusi. Enggak tinggal gampang konklusi tinggal cap. Enggak seperti itu yang baik sebenarnya ya. Jadi harusnya semakin merucut konklusi. Kalau isinya misalnya ada 20 halaman, konklusinya mungkin paling tinggal 1 atau 2 halaman saja. Gitu ya. Oke, sebentar ya. Simplified but still in the same meaning. Gitu ya. Bentar, saya terpaksa harus apa istilahnya? Looking for face. Cari muka. Karena sebenarnya saya nggak terlalu terkait, tapi diminta ikut rapat, saya double zoom saja, cuma looking for face ya, cari muka doang ya. Sebentar ya, saya pasang zoom yang satunya.
Oke, sorry. Saya kecilin dulu ya, kedengaran. Dah. Itu lah. Kadang-kadang saya nggak terduga diminta rapat itu nih. Apa jam segini biasanya sampai malam. Soalnya. Tapi ya nggak apa-apa. Saya nggak terlalu terkait juga sih, cuma ya itulah tadi saya bilang pasang muka aja yang penting di situ ya. Double zoom. Oke, tadi terakhir adalah, sorry kedengaran nggak? Kalau mengganggu saya agak jauhin aja. Oke, konklusi tadi itu ya. Jadi jangan kamu tinggal gampang konklusi. Tinggal ceplok aja dari isi langsung pindahin semua, enggak seperti itu. Simplified, but still in the same meaning. Itu ya. Oke, ada yang mau bertanya sampai di sini? Enggak. Mohon izin bertanya, Pak. Silakan, Mbak Siti. Tadi kan ada ya Pak, rule don't make your paper as shopping list. Nah, misal saya mengambil kira-kira ada 4 jurnal nih Pak. Si A inline dengan pendapatnya si B. Tapi ada si C nih Pak yang berlainan dengan si B, si D gitu. Nah, itu kira-kira menjalin atau menarik benang merahnya itu bagaimana ya Pak? Saya masih kurang paham di sini Pak, gimana saya membuat kesimpulan saya sendiri sehingga membuat conclusion yang memang dari saya gitu Pak. Bukan cuma nyaplok-nyaplok. Nah, apakah bisa Pak, misal saya akhirnya condong ke pendapatnya si A dan si B, tapi saya kurang setuju nih Pak, atau kurang inline dengan C dan D, itu kira-kira bisa nggak ya Pak? Apakah saya tuh overstep, karena kan saya bukan ahli juga gitu Pak. Terima kasih banyak Pak. Sangat bisa, justru itulah fungsinya kamu memberikan opini. Opini kamu itu tapi nggak mengada-ada, kamu sudah ada background-nya seperti ini loh. Apalagi kalau kemudian kamu udah ada data bahwa sesuai dengan data yang ada, sepertinya penjelasan yang cukup masuk akal adalah yang ini gitu, cenderung karena misalnya, oh kalau yang ini dia lokasinya ada di negara yang maju, kalau yang ini cocok untuk negara-negara yang berkembang. Nah seperti itu bisa kamu kemudian take stand, ngambil posisi kamu di mana sih, dan itulah penelitian. Itulah kemudian kamu critical thinking kamu itu bekerja gitu. Kalau saya itu cocoknya di sini, gitu ya Mbak Siti. Justru malah seperti itu. Yang nggak boleh adalah kamu langsung berteori bahwa pajak adalah, nah itu bukan kompetensi kamu. Kamu belum cukup umur lah istilahnya. Kalau kamu kemudian mendefinisikan sesuatu hal yang itu sudah yang ngomong itu adalah para ahli gitu. Pajak menurut saya adalah proporsi dari kekayaan seseorang harus diambil oleh warga negara karena dia tinggal di suatu negara. Misalnya kamu mengsintesiskan pajak itu seperti itu bukan konteks kamu itu dalam hal ini, tapi kamu kemudian menjelaskan definisi, menjelaskan fenomena-fenomena yang ada, yang terjadi, yang sesuai dengan penelitian kamu kaitkan dengan penelitian-penelitian dahulu, dan you have to make position. Mana nih kira-kira? Oh ya ternyata inline. Bahkan kalau yang paling sederhana misalnya, kamu sudah tahu bahwa misalnya bendahara ini dia kewajibannya adalah melakukan pemotongan, melakukan pemungutan, melakukan penyetoran dan pelaporan. Kamu kan juga harus memutuskan kan apakah bendahara ini patuh atau tidak. Bagaimana caranya? Ya sebenarnya ada kriterianya. Oh patuhnya harus paling lambat lapor tanggal segini itu. Tapi bagaimana kalau kemudian kamu lihat bahwa dia melewati, kamu cek lagi ternyata ada ketentuan yang memperbolehkan. Dalam hal hari kerja terakhir hari terakhir adalah di luar hari kerja, misalnya Sabtu Minggu, batas waktunya digeser menjadi hari kerja berikutnya. Nah, kalau seperti itu, kamu kan berarti berusaha mengelaborasi dengan kemampuan yang kamu miliki bahwa memutuskan si bendahara ini patuh atau tidak patuh. Itu kan namanya ngambil posisi, beropini kan, berdasarkan data yang ada. Seperti itu Mbak Siti. Oh iya Pak. Jadi kalau saya tuh bisa menyatakan posisi saya dengan data dan faktanya gitu Pak. Ya. Oh iya. Terima kasih banyak Pak. Betul ya. Tapi nggak bisa kamu membuat teori langsung.
Menurut saya teori pasar adalah ini. Nah, itu bukan bahkan saya pun belum berani gitu membuat proposisi seperti itu ya. Gitu ya. Terima kasih banyak, Oke. Pak. Ada lagi yang lain? Izin Sorry, bertanya, kedengeran nggak Pak. ya? Suara samar-samar kedengeran ya? Saya jauhin lagi ya. Tapi saya mau nggak mau harus, ya itulah triknya. Kadang-kadang saya di hari-harian saya tuh 2 Zoom biasanya tuh menggunakan laptop dan menggunakan PC kadang-kadang, dan saya punya staff kan. Karena 2 itu saya bagi-bagi, tolong Mbak handle di sana. Nanti kalau ada yang perlu intervensi saya tolong kasih tahu, saya pindah ke sana gitu. Saya kemudian dapat update terus, oh Pak ini kayaknya lagi ditanya pendapat ini, langsung saya geser ke Zoom berikutnya gitu. Di sini pun saya ada dua staff kebetulan, jadinya kayak gitu sih kerjaan saya. Kadang-kadang sampai 3 gitu. Kalau 3 itu bagi-bagi berarti ada yang sini pernah saya rekor itu 4. Saya harus mengerahkan iPad saya, handphone ada, ini 2 nih. Tapi kalau yang rapat malam-malam ini bisa sampai malam nih, jam 12 malam. Apa-apa. Oke. Ya, silakan. Ada lagi? Izin bertanya, Pak. Silakan. Nomor berapa, Mbak? Mas? Siapa nih? Shirley, Pak. Ya, nomor 26. 26. Silakan, Shirley. Ya. Saya ingin bertanya, Pak, terkait citasi. Sebenarnya sejauh mana sih, Pak, pemiripan tulisan kita dengan sumber referensi yang kita baca, sehingga sumber referensi tersebut harus kita jadikan sebagai citasi. Kalau misalkan kita membaca suatu referensi tanpa bermaksud untuk mengutip, tapi secara tidak sengaja apa yang kita tulis itu relatif mirip sama sumber referensi tersebut, dan semua kata-katanya itu kita buat sendiri, Pak. Apakah itu harus dijadikan sebagai kutipan tidak langsung atau boleh dianggap sebagai pemikiran kita sendiri ya Pak, kalau seperti itu? Kamu harus jujur. Apakah kamu baca sendiri? Apakah kamu memang itu memikirkan sendiri? Saya tahu kalimat-kalimat saya tuh ada yang mungkin bukan dari pemikiran saya gitu. Ada yang mungkin kamu misalnya kalau saya bilang bahwa penghasilan adalah setiap tambangan ekonomis yang diterima oleh wajib pajak bla bla bla, itu saya tahu itu bukan kalimat saya. Walaupun nggak mirip, tapi mungkin 50% atau 70% sama dengan undang-undang PPH, dan ya saya nggak bisa mengklaim bahwa itu kalimat saya. Kamu justru kalian yang tahu sendiri gitu. Biasanya kita itu dosen pembimbing itu tahu mana yang kalimat kamu, mana yang memang kutipan. Artinya apa? Karena style kalian berbeda. Style tulisan kalian dengan style style dari orang lain yang kalian kutip biasanya berbeda caranya. Itu kelihatan. Saya sering bilang, Mbak, ini kayaknya kutipan ya, tolong sertakan. Saya udah langsung tolong kutip. Oh iya Pak, betul Pak. Nah itu kadang-kadang dia cuma lupa gitu ya. Cuma yang tahu malah justru kalian sendiri. Apakah kalian itu habis baca terus tahu-tahu ada ide, itu berarti bukan kalimat kalian karena habis baca. Tapi ada yang bilang nggak ada ujuk-ujuk, tak tahu ada pemikiran ini gitu ya. Atau kalian memberikan opini. Nah, kalau kalian memberikan opini, kalian harus asosiasikan dengan pendapat siapa bahwa ini inline dengan pendapat ini bahwa. Nah, itu boleh, itu bukan plagiarisme namanya, tapi memang itu kalian mencoba mengelaborasi, mensintesa dari yang sudah kalian baca dari data yang kalian dapatkan. Itu bukan plagiarisme kalau yang seperti itu ya. Berbeda konteks. Tapi kalau yang misalnya ada di intro, di pendahuluan, di literatur review pasti ya, di pendahuluan terutama. Kecuali mungkin yang sudah common knowledge. Misalnya Indonesia adalah negara agraris. Itu nggak perlu kamu mencari data siapa sih yang pertama kali bilang bahwa Indonesia negara agraris. Itu nggak perlu. Itu sudah sangat
namanya kita bilangnya apa ya? Pengetahuan publik ya kayak gitu. Indonesia terdiri dari berbagai pulau. Wah, kamu cari siapa yang pertama kali bilang bahwa Indonesia terdiri dari berbagai pulau? Itu nggak perlu ya, nggak perlu kamu cari siapa sumbernya itu. Sudah langsung kamu tulis saja. Dan orang tahu kalau itu juga bukan kalimat kamu gitu. Tapi ya itu nggak ada yang mengklaim lah, gitu ya. Kamu tahu sendiri. Tapi kalau bilang bahwa Indonesia telah berhasil dalam dalam mengimplementasikan desentralisasi fiskal. Terbukti pada tahun 2000 yang dibuktikan the Big Bang decentralization pada tahun 2000. Itu pastinya itu kalimat ada di buku. Saya bisa mengparafrase itu karena saya baca bukunya. The Big Bang Decentralization Indonesia. Fiscal Decentralization Indonesia itu karangan profesor saya soalnya. Profesor Rio Hao, salah saya lupa. Nah, itu bukan kalimat yang umum ya. Itu adalah kalimat aklamasi klaim atau kalimat statement dari seorang yang pernah meneliti itu. Karena Indonesia dianggap sukses dalam menerapkan desentralisasi fiskal, dan itu mau nggak mau harus kamu cari sumbernya siapa sih gitu. Atau misalnya Indonesia menganut kebinekaan, kemajemukan, ya itu nggak perlu kamu cari siapa sih, jangan-jangan Presiden Soekarno 19 berapa, nah itu nggak perlu seperti itu ya, nggak perlu sejauh itu. Tapi yang tahu apakah kamu mengkuat atau tidak, apakah kamu mengambil atau tidak, justru dari kamu sendiri. Ini seperti itu, Mbak ya. Oke? Terima kasih, Pak. Tergambar ya kira-kira ya, tapi justru kamu sendiri gitu. Dan dosen biasa tapi tahu, tapi karena kelihatan ini kayaknya stylenya beda nih. Biasanya kita konfirmasi. Ini punya kamu sendiri atau bukan? Oh iya Pak, ini quote ya, tolong dicari. Kalau misalnya nggak ketemu, kamu ganti deh yang lain, cari aman aja. Pak, saya nggak ketemu kemarin, saya lupa bacanya di mana. Ya udah kamu cari aja yang lainnya, jangan pakai yang kayak gini. Beres seperti itu. Oke. Ada lagi yang lain? Pak, izin bertanya. Silakan. Saya ingin melanjutkan pertanyaan dari Shirley. Nomor berapa, Mas? Nomor 18, Pak. Ya, silakan. Jadi kalau misalnya kita ingin mengquote dari peraturan perundang-undangan itu sebaiknya perlu dibuatkan sitasi atau langsung saja, Pak, itu? Baiknya sih daripada kamu mikirnya susah, Kak, saya prefer langsung. Jadi maksudnya as is gitu. Menurut Undang-Undang PPH, ini masuk sebagai penghasilan adalah langsung. Ya, tapi tentunya ada formatnya ya. Formatnya yaitu kalau lebih dari 4 baris menggunakan spasi setengah, terus agak menjorok ke kanan dan sebagainya. Kalau peraturan, walaupun tadi nggak ada golden rule-nya ya, tapi daripada kamu mikir-mikir susah, ya udah masukin aja langsung. Tapi kalau dia bentuknya adalah opini sesuai dengan dari artikel gitu, atau misalnya gini, yang paling gampang itu adalah literatur review kakak kelas kalian. Misalnya kalian bawa penelitian terdahulu, itu pasti kamu paraphrase. Itu paraphrase ya. Gak mungkin kamu menggunakan kutipan langsung untuk menjelaskan kesimpulan dari kakak kelas kamu, cutting kamu ya. Pastinya itu adalah paraphrase. Bahwa menurut A tahun 2020 hasil tersebut tidak terbukti bahwa bendaharawan bla 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 gitu. Itu kan kamu sudah paraphrase pastinya seperti itu ya. Oke? Oh, iya, terima kasih, Pak. Ya, ada lagi mungkin yang lain? Ada yang lain? Mungkin? Ada ya? Oke. Kalau nggak ada, kita lanjut yang ke berikutnya. Things to be noticed. Nah, saya tutup dulu. Beberapa hal ini mungkin banyak sih, mungkin yang ini yang keingetan sama saya aja, yang sering saya temukan ketika saya melakukan bimbingan atau melakukan pengujian sebagai dosen penguji ya, terus menguji KTTA. Beberapa hal mungkin yang sering muncul.
Dan ini yang mungkin banyak hal-hal yang lain, tapi mungkin agak-agak nggak terlalu sering. Ini yang sering muncul. Ada penggunaan conjunction, penghubung sedangkan, dan, atau, sehingga itu di awal kalimat. Udah titik dan. Wah, ini kurang pas ya. Bukan kurang pas, itu harusnya nggak pakai titik dulu langsung. Atau sedangkan. Sedangkan itu adalah suatu perbandingan. Sehingga merupakan suatu konklusi. Jangan dipotong. Sehingga, nah itu langsung gabung. Seperti itu. Ini sangat sering kejadian. Ya memang karena pengalaman aja sih jam terbang. Kalian menulis mungkin ya, menulis academic paper gitu ya. Jadi ini perlu diperhatikan. Terus penggunaan di mana? Bahasa Inggris mengenal penggunaan where sebagai kata hubung. Tapi bahasa Indonesia tidak mengenal kata di mana. Tahu mungkin ada yang menulisnya terpisah, ada yang menulisnya digabung. Di mana kita mesti di mana kita perlu melakukan berbagai perlu mempertimbangkan berbagai opsi. Where we have to consider several options. Nah itu sangat lumrah di bahasa Inggris. In several conditions, we have to consider this. However, in other conditions, we don't have to sebagainya itu. Tapi ada where-nya. Nah, kalau di Indonesia, kata di mana ini, ya dia menunjukkan tempat. Di mana bolpen, di mana pertanyaan ya, pertanyaan penunjukan di mana bolpen, di mana gelas dan sebagainya. Kalau memang ada seperti itu, tolong di-refresh saja kalimatnya sehingga nggak perlu menggunakan di mana. Kita tahu, dan itu sering kita gunakan kalau bahasa informal. Tapi kalau bahasa formal, bahasa baku itu nggak ada kita mengenalkan di mana. Ya, sering kali di mana kita sekarang bertindak sebagai, gitu, dan sebagainya. Tapi itu bukan bahasa baku, ya. Bukan bahasa formal, formalnya nggak ada. Terus yang sering juga adalah menggunakan antara lain, tapi semuanya. Misalnya kalau kita melihat di undang-undang ada list beberapa hal yang dia dikecualikan. Antara lain ada 5 misalnya, antara lain A, B, C, D, E. Loh kok 5 disebutin tapi antara lain gitu. Sebagai berikut kalau mau seperti. Kalau antara lain, kalau ada 4 mungkin sebut cuma 2 atau 3 gitu. Dan nggak perlu kalian menuliskan dan lain-lain, kan antara lain. Antara lain adalah A, B, C, dan lain-lainnya. Enggak seperti itu. Jadi dan lainnya dihilangkan. Dia untuk mendetailkan sesuatu tapi tidak seluruhnya. Nggak perlu menggunakan kata dan lain-lain. Antara lain gitu ya. Salah satunya terutama ada lagi. Tapi oke, berbeda. Kalau salah satunya, salah satu faktor yang menjadi penyebab rendahnya misalnya angka pertumbuhan di Indonesia, tingkat pertumbuhan Indonesia adalah ini. Yang lain itu apakah itu artinya salah 2? Jangan menambah faktor lain gitu. Kalau kamu misalnya mau membicarakan lebih dari 1, jangan dibilang bahwa salah satunya. Terhadap ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadi penurunan pertumbuhan di Indonesia. Faktor pertama, ya. Faktor pertama, faktor kedua. Tapi salah satunya adalah, yang berikutnya adalah itu enggak tepat seperti itu ya. Oke. Yang selanjutnya apa? Jangan gunakan referensi table atau gambar dengan kata-kata tabel di bawah ini, tabel di atas ini, gambar sebelumnya, gambar di bawah ini. Gunakanlah rujukan nomor urut tabel atau gambar sesuai dengan ketentuan. Kalau misalnya gambar itu sudah nampak di bab sebelumnya, tinggal kalian rujuk aja. Gambar 3. Misalnya itu ada di mana?
Misalnya kalau menggunakan referensinya menggunakan gambar, menggunakan bab baru nomor. Jadi kelihatan misalnya gambar 2.1 padahal posisi ada di bab ketiga. Jadi kelihatan, oh ini gambarnya berasal ada di bab 2. Seperti itu. Jangan menggunakan gambar sebelumnya, gambar di bawah ini, gambar di atas ini, dan sebagainya. Gunakanlah rujukan nomor tabel sesuai dengan ketentuan. Terus, tabel dan gambar jangan terpotong. Kalau gambar mungkin nggak bisa ya. Tabel itu yang sering terpotong. Dan proporsi maksimal biasanya adalah 50% dari halaman. Kalau lebih besar daripada itu, masukkan ke dalam lampiran. Ya. Kalau lebih besar daripada itu, masukkanlah ke dalam lampiran. Terus, penempatan gambar tabel sebaiknya ya pada halaman yang sama setelah paragraf. Tapi kalau misalnya memang menyebabkan tabel terpotong, bisa halaman selanjutnya. Tapi first best optionnya adalah di halaman yang pertama. Halaman yang sama gitu ya. Setelah kalimat. Begitu. Terus apalagi yang sering terjadi ada subbab dengan uraian yang berbeda. Jadi ada yang bab 3 subbab 3.1.1. Misalnya tentang klasifikasi lapangan baku klasifikasi lapangan usaha DJP yang memperoleh fasilitas. Ternyata penjelasannya di bawah. Nah, itu turunkan ke bawah gitu ya. Penjelasan dan uraian dan subbab pada halaman yang sama. Terus ini yang mungkin tidak sengaja ya. Be careful with Microsoft Word autocorrect. Ada yang kadang-kadang kita udah nulisnya benar, tapi si Word-nya itu yang secara apa ya, dia mungkin secara aktif langsung mengubah karena ini nggak benar nih kamu, harusnya kayak gini. Yang sering saya temukan tabel langsung berubah menjadi table. Negara itu coba kalian cek. Biasanya mengubah jadi N-nya besar. Padahal kita nggak bicara negara Indonesia, which is betul kalau itu. Tapi di antara negara-negara lain itu kan harusnya kecil negaranya. Tapi kalau dibesarkan kan jadi salah. Seperti itu ya. Jadi hati-hati kalau kalian menggunakan fasilitas autocorrect. Jadi jangan sampai kemudian yang kalian sudah tulis benar, sudah benar kok Pak, ternyata masih salah gara-gara autocorrectnya. Terus apa yang perlu diperhatikan selanjutnya? Reconstruct external table yang dia memang dalam image format menjadi tabel format. Kalau bisa, kemarin sudah saya contohkan gitu. Kalau misalnya kamu nemu ada misalnya grafik gitu, kelihatan angka-angkanya, kamu bikin aja lah baru gitu. Daripada kamu kopas langsung gitu, yang menghasilkan mungkin yang kurang bagus. Terus ini mungkin yang sering lucu nih. Don't stretch image unproportionally. Kamu ngepas-ngepasin, tapi jadinya aneh gitu. Misalnya kayak gini. Nah ini tabel terutama tuh. Ini kan aneh kan sebenarnya. Tulisannya itu jadi nggak standar gitu, jangkung. Nah ini kalau gambar misalnya, bisa stretchnya itu memanjang, karena kan kamu menyesuaikan dengan halamannya gitu. Tapi sebaiknya nggak seperti itu. Karena akan menyebabkan misleading. Ini apakah ini berarti orangnya tinggi-tinggi semua? Kalau ini orangnya obesitas semua, bisa seperti itu gitu loh. Ya, jadi antara dua ini ya harus kalau kalian dapat gambar. Kalau kalian mau stretching, kalian tahu kan cara menarik yang proporsional gitu ya. Jadi dari kanan, jangan kalian kiri, kanan, atas, bawah gitu. Yang menyebabkan ada kondisi seperti ini. Kalau gambar mungkin seperti ini, masih kelihatan masih ini. Tapi kalau table kan seperti ini jadinya itu loh. Tulisan jadi aneh dibacanya dan sebagainya. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Habis paparan kita. Bertanya, Pak. Silakan. Nomor 6, Pak. 6, silakan. Kalau tadi kan ya Pak disebut itu jangan menggunakan kata-kata seperti tabel di bawah ini, tabel di atas ini, gambar sebelumnya dan sebagainya itu. Bagaimana dengan penggunaan kata-kata yang
seperti yang telah disebutkan pada paragraf di atas atau seperti yang telah dibahas di bab sebelumnya itu diperbolehkan nggak ya Pak? Terus Kalau itu boleh. oh boleh. Oke. Gitu. Terus kalau Kalau misalnya itu boleh ya. Oke, lanjut, sorry, agak lagging soalnya. Sebenarnya itu aja sih Pak. Oke. Iya. Ya, kalau itu masih diperbolehkan. Saya sering juga membuat sebagaimana telah diulas sebelumnya, atau kalau mau dirujuk langsung sebagaimana telah diulas pada bab 2 atau bab terdahulu nggak masalah. Karena oh iya, coba itu namanya merecall ingatan dari pembaca. Oh iya, sebelumnya sudah pernah tuh dibahas. Kalau kamu mau lebih tepat lagi, sebagaimana telah dibahas dalam bab 2, cuma merecall aja, nggak perlu kamu ingat lagi. Itu wajar. Tapi kalau pada gambar sebelumnya, pada gambar yang mana ya? Nah, kayak gitu. Pada tabel sebelumnya gambar atau pada tabel di bawah yang mana nih? Di bawah persis atau di bawahnya lagi? Apalagi kalau tabelnya ada 2. Nah, itu yang atau nggak perlu juga kamu bilang seperti terlihat pada gambar 3 di bawah. Nggak perlu kamu tunjukkan. Cukup gambar 3, orang langsung nyari, oh gambar 3 ini. Nggak perlu kamu bilang gambar 3 di bawah. Atau gambar 10 di bawah. Atau gambar 10 sebelumnya. Cukup kamu bilang aja, seperti telah digambarkan pada gambar 7. Yang mana gambar 7? Kamu lihat di bawah, oh ini udah pembaca lihat di bawah udah gambar 11. Oh berarti gambar 7 adalah di atasnya. Udah langsung. Nggak perlu kamu secara eksak menyatakan seperti itu ya. Oke, ada lagi yang lain? Baik Pak, terima kasih. Oke. Tunggu. Izin bertanya Pak. Silakan. Siapa ini? Adven? Iya Pak, Adven Pak, Adven 2 Pak. 2 ya. Iya Pak. Jadi misalnya kan biasanya kan kita lihat di jurnal itu dia ngutip orang lain kan Pak. Nah, gimana kalau misalnya kita ngutip misalnya bukunya si Gunawan Pak. Kita mau ngutip kutipannya Gunawan yang ada di jurnalnya si Suwadi misalnya Pak. Nah, apakah kita perlu ngelihat bukunya si Gunawan itu atau cukup lihat jurnalnya si Suwadi ini Pak? Bisa dua-duanya. Kalau kamu pengennya memang kutipan-kutipan satu saja, satu sumber, kamu harus lihat. Itu yang kemarin kita lihat di plagiarisme. Di waktu kita bahas plagiarisme itu ada salah satu, saya lupa apa namanya, bahwa seolah-olah kamu ngelihat di daftar pustaka nih. Terus kamu langsung ngopi saja apa yang diomongin dia sesuai dengan kata-katanya, tanpa kamu ngelihat ke referensinya, referensi awal. Itu namanya kamu ada semacam plagiarisme. Kalau memang kamu nggak kepingin ngelihat dari yang sumber aslinya, ya udah berarti pakai kutipan kedua. Gitu ya. Nggak masalah, diperbolehkan juga kok. Sesuai dengan per 9 itu diperbolehkan kutipan kedua, tapi mungkin jarang-jarang sampai kutipan ketiga ya, biasanya kutipan kedua saja. Menurut menurut Amir dalam Budi gitu misalnya. Seperti itu. Ya. Kemudian itu perlu ditaruh ke daftar pustakanya lagi nggak Pak? Atau cukup yang menurut ini gitu Pak? Sumber keduanya pastinya. Oh ya, baik Pak. Ya. Terima kasih Pak. Oke. Ada lagi yang lain? Izin bertanya Pak. Silakan, Putri. Jadi di per 9 itu tuh dalam pembuatan tabel ada keterangan mengenai sumbernya itu diolah dari sama diolah penulis. Nah itu bedanya apa ya Pak? Kalau misalnya diolah dari kan saya udah menangkap nih kalau di situ tuh mahasiswa mengolah tabel atau gambar tapi dari sumber lain. Nah kalau untuk diolah penulis contohnya seperti apa ya Pak? Terima kasih. Oke. Sebenarnya nggak terlalu banyak beda ya. Cuma biasanya kalau yang pakai diolah dari itu adalah tabelnya sudah tersedia, cuma kamu ubah. Misalnya kamu nggak cocok menggunakan grafik batang misalnya, bar chart. Kamu pengennya karena mau mengemphasize menggunakan misalnya pie chart. Nah ini tuh diolah dari ini gitu ya. Tapi kalau yang diolah oleh penulis itu biasanya datanya data mentah.
data BPS diolah penulis gitu ya. Atau ada juga memang itu data kamu sendiri. Data kamu sendiri diolah oleh penulis gitu ya. Jadi memang data survei kamu, misalnya survei menggunakan online, kamu tulis sendiri, kamu olah sendiri seperti itu. Data olahan penulis. Seperti itu ya. Berarti Pak, kalau misalnya saya lihat dari berita nih Pak, terus di situ ada jumlahnya, tapi dia di artikel itu disajikannya dengan cara paragraf. Kalau misalnya saya buat ke dalam tabel, ditulisnya diolah penulis gitu ya Pak? Betul, kalau seperti itu ya. Tapi it doesn't matter sebenarnya sih, nggak terlalu banyak masalah sepanjang memang kalau memang itu datanya bukan data kamu sebutkan aja dari mana. Datanya dari mana? Kalau memang dari penulis sendiri ya langsung berarti diolah penulis. Memang data olahan penulis sendiri, gitu, ya. Sebenarnya nggak terlalu bermasalah kalau kayak gitu sih. Oke, ada lagi yang lain? Siapa udah mulai coba-coba nulis? Nggak lama loh. Jadi you have to start from now. Karena kalian nanti ketika kalian nulis, kalian juga masih ada kuliah kalau nggak salah ya. Terus kalian ada assignment lain. Oke, ada lagi yang lain? Benar nggak itu common mistake yang tadi yang things to be noticed? Nanti akan saya share juga ke kalian. Itu yang sering saya temukan biasanya. Kalau yang lainnya typo pasti ya. Typo pasti. Kalau substansi conditional saya nggak bisa terlalu ini karena kan biasanya pop outnya itu sesekali saja. Yang sering itu kayak gitu. Jadi yang menggunakan antara lain tapi pakai dan lain-lain itu sepele tapi ya agak mengganggu menggunakan atau dan setelah titik dan akhirnya itu gitu ya. Oke, ada lagi yang lain? Nggak ada? Udah mau habis ya? Oke. Kalau memang tidak ada lagi, saya rasa cukup ya. Karena memang relatively untuk kuliah kali ini cukup simpel. Bahkan saya harus bikin sendiri slide-nya karena dari dokumentator bilang itu tolong deh yang kira-kira apa sih yang bisa dimasukkan ya. Dan itu nanti akan saya share ke kalian ya. Kalau sudah tidak ada lagi yang bertanya, dan saya terbuka seperti saya sampaikan, kalau kalian mau bertanya-tanya, monggo aja terkait dengan teknik teknis. Tapi ya mohon maaf kalau mungkin saya kadang-kadang suka slow respon gitu. Jangan kalian ngerasa sungkan untuk mengingatkan saya, Pak, tolong mohon maaf yang ini belum dijawab gitu. Saya seperti ini gitu. Kadang-kadang agak sibuk gitu ya saat ini gitu. Jadi mau aja kalau misalnya, tapi insya Allah saya jawab. Kalaupun memang tidak belum saya jawab, itu tolong diingatkan langsung aja. Oh iya, belum saya jawab ternyata seperti itu ya. Tapi kalian nggak berarti mengganggu saya gitu. Mungkin belum sempat saya jawab aja. Itu ya. Oke, kalau memang sudah tidak ada lagi, terima kasih. Silakan PIC bisa mempersiapkan kembali ya. Mengakhiri perkuliahan pada malam hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, saya saja terima kasih ya. Nah, tadi saya titip untuk yang minggu depan, mohon bisa dikonfirmasikan kembali ya Mas Arif ya. Iya, Pak. Bagaimana teknisnya. Saya akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya ya. Stay healthy ya. Saya harus ada rapat lagi nih. Oke, sampai jumpa minggu depan. Insya Allah saya sempatkan, mungkin nggak terlalu aktif ya. Sampai ketemu semuanya ya. Terima kasih banyak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Saya ya.